Langkahnya nggak boleh dibolak-balik karena setiap langkah itu sudah. Berapa kali dites itu ternyata butiran Masih namanya Sahabat Sehat itu, RSO. Pak. Jadi ini tadi langkah demi langkah yang namanya gerakan cuci tangan ini yang pakai hand rub ya. Jadi pakai cairan yang berbasis alkohol yang saat ini mudah ditemui dimanapun, bahkan dijual bebas ya, yang dengan nama hand sanitizer. Kalau sahabat RSO, sahabat Sehat RSO mungkin familiarnya dengan hand sanitizer, bukan hand rub, Pak Ali. Jadi pakai hand sanitizer yang ada hand sanitizer di bisa toko-toko yang dijual bebas ya, itu kandungannya alkohol. Jadi gerakan cuma cukup 6 langkah, cuma gerakan itu harus benar ya, jangan asal putar, jangan asal langkahnya nggak boleh dibolak-balik karena setiap langkah itu sudah melalui penelitian yang cukup lama panjang dan lama ya, betul Pak. Sahabat Sehat RSO, tentunya ini salah satu teknik cuci tangan. Ada lagi yang pakai air mengalir, tidak jauh beda, cuman pakai air mengalir dan sabun dan pastikan airnya mengalir. Jangan pakai sabun dulu baru buka keran, takutnya pas buka keran airnya nggak ngalir. Udah banyak pakai sabun nggak ada airnya gitu sahabat. Cuma tambah tisu juga atau handuk ya, direkomendasikan pakai tisu ya Pak Ali ya. Jadi sekali pakai buang. Sahabat RSO, sahabat sehat, kita akan mengulas yang berikutnya tadi cuci tangan. Dan jangan khawatir kalau kita ke manapun sekarang sudah difasilitasi. Dan ini dampak dari pandemi ini ternyata juga inovasi dari masyarakat itu juga banyak terkait dengan fasilitas cuci tangan Pak Ali. Mau pakai tong dikasih keran, mau pakai apalah semuanya, mereka punya inovasi sendiri-sendiri dengan harapan yaitu dengan tujuan menyiapkan fasilitas cuci tangan di lingkungan mereka. Ya itu dampak positif dari pandemi seperti itu Bapak. Layak diapresiasi masyarakat juga itu. Kita mau adakan lomba kreasi fasilitas cuci tangan, malah ada pandemi ini nggak usah ada lomba, mereka ada lomba punya inovasi sendiri. Sahabat Sehat RSO, kembali ke materi 3M tadi kan kita mengulas tentang cuci tangan ya Pak Ali ya, dengan 6 langkah tadi ya, 6 langkah. Kemudian terkait dengan pemakaian masker Pak Ali. Jadi sekarang kan kayaknya APD yang namanya masker itu jual bebas di masyarakat. Pinggir jalan banyak yang jual satu box 25.000, satu box berapa ribu. Sekarang kalau dulu kan sampai harganya sekarang sudah mulai murah, harganya terjangkau. Nah, untuk pemakaian masker mungkin perlu disampaikan masker yang recommended untuk mencegah penularan ini baik dari kita ke orang lain atau orang lain ke kita itu yang seperti apa Pak? Yang bisa masyarakat mudah dapatkan dan bisa mudah pemakaiannya itu. Jadi masker itu masuk dalam kategori apa yang disebut dengan alat pelindung diri atau APD ya. APD dia mencegah penyebaran kuman, bakteri atau virus melalui rongga nafas atau saluran pernafasan. Dan masker ini tentunya punya syarat-syarat agar bisa menjamin kita aman. Ya, seperti yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan juga bahwa masker yang layak dipakai itu hingga saat ini rekomendasi yang dibuat adalah masker yang 3 layer ya, 3 layer atau 3 lapis ya. Kita nggak ngomong masker bedah ya, tapi kalau mau dikatakan masker bedah oke lah, nggak apa-apa karena sudah secara umum orang mungkin menyebutnya masker bedah, bukan masker kain. Kenapa masker kain tidak direkomendasikan? Ya karena tidak layernya atau lapisannya tidak 3 layer. Kemudian juga beberapa kali dites itu ternyata butiran namanya butiran kalau bahasa medisnya itu droplet, tapi partikel ya, tepatnya partikel-partikel dari saluran nafas berwujud butiran-butiran ini bisa tembus ke situ.
Dan perlu dimaknai demikian bahwa masker ini fungsinya itu ada berfungsi ganda, Pak. Jadi dia itu fungsinya secara umum melindungi kita dari paparan bahan berbahaya dari luar. Itu pun di era pandemi ini sebenarnya juga melindungi orang lain. Ketika kita punya sakit saluran nafas, taruhlah nggak COVID, flu aja gitu, nggih. Kalau kita bersin, kalau nggak pakai masker, maka partikel-partikel udara yang dari saluran nafas itu bisa menyembur sampai 1 hingga mungkin lebih ya, 1 meter maksudnya lebih. Konstruksi atau bentuk masker kan yang seperti saya pakai ini kan dari ada talinya, ada area wajah. Di area wajah pun di atas ini ada kawatnya. Ini kawat ini atau apa ya namanya? Ya kawat saja saya sebut ya. Ini dia ada fungsinya. Dia fungsinya adalah untuk membuat masker bagian atas itu sesuai dengan lekuk hidung atau wajah kita. Tujuannya apa? Supaya udaranya yang kita keluar atau kita hirup ini nggak ada bocoran dari samping, bawah dan atas. Jadi maka ketika kita pakai ini, ya ini harus kita rekatkan. Mengunci. Ya, harus kita ratakan atau kita rekatkan di hidung ini. Pastikan nggak ada kebocoran. Tidak ada alasan hidung saya pesek ya? Nggak ada, hidung saya nggak pesek loh Pak Mar ya. Melorot aja mau. Jadi harus kita ini ratakan ini sesuai dengan lekuk hidung, nggak bocor, itulah kita baru aman. Nah, malah ada rekomendasi kemarin mungkin perlu double ya. Kalau dalam arti sisi finansial ekonomi nggak kesulitan ya silahkan, tapi sebenarnya satu saja mungkin sudah cukup baik ya. Kalau nggak sama sekali kan itu kan juga bahaya, maka pakailah seperti ini. Kemudian yang nggak kalah penting, ketika kita sudah memakai masker perlu diingat bahwa area wajah kita yang di depan ini, karena itu sirkulasi udara keluar masuk, sehingga dimungkinkan di area wajah ini menempel bahan-bahan berbahaya di sini. Bisa kotoran, debu, virus atau bakteri. Maka ketika kita pakai masker, Pak, ini tangan kita ya tidak boleh menyentuh seperti ini ya. Nah, ini nggak boleh. Saya pun nggak saya sentuh ya, ini agak ada jarak ini. Walaupun tadi saya benak-benak itu sebenarnya saya membetulkan seperti ini aja pakai talinya. Nah, tapi ini talinya susah juga ya. Nah, seperti ini. Cara membetulkannya seperti itu. Jadi nggak boleh. Dan nanti melepasnya pun juga ada caranya. Nggak asal dibuka ya. Jadi kita nggak boleh menyentuh area. Tapi fakta menarik di lapangan gini Pak Ali. Gimana? Oke lah lepas pakai. Iya. Iya toh, kita pakai masker, lepasnya bener, makainya bener. Tapi ya, tapi perilaku kita kan masih, contohnya kita mau makan itu lepas, mau taruh dimanapun kita nggak peduli, pokoknya ditaruh gitu aja. Atau kita mau ke masjid sholat, mau itu kita lepas dulu, kita kantongi, nggak mungkin kita titipkan ke teman kita. Iya betul. Harusnya gimana itu Pak Ali? Iya, kemarin sebenarnya banyak beredar di sosial media, banyak trik ya. Tapi yang pasti yang keliru itu kadang sering kita buka terus taruh di leher. Nah itu sebenarnya nggak tepat, itu tidak tepat. Semestinya seperti kita lihat di sosmed itu, kita memakai atau menggunakan media apakah kertas atau tisu yang bersih tentunya, itu kita menyiapkan itu untuk membuka masker ya toh. Kita buka seperti ini, misalkan kita buka, tapi nggak akan saya buka ya, saya buka gini tanpa memegang area wajah ini, langsung kita taruh di masker atau kertas itu, kemudian kita tutup. Barulah makan. Tapi itu kelihatannya membudayakan itu juga tidak mudah Pak Par. Itu kesadaran masing-masing. Maka di kesempatan ini mari kita ikuti anjuran ini. Memang ini bermanfaat untuk sebenarnya untuk diri kita sendiri juga. Pak. Iya. Makasih Pak Ali. Nanti memang cukup kalau kita ngulas masalah pandemi, masalah bagaimana kita antisipasi agar tidak terpapar ya. Kalaupun mungkin terpapar, jangan sampai jatuh ke suatu hal yang kondisi yang kritis. Jadi memang kembali ke kepatuhan kita sendiri ya. Betul. Bagaimana kita patuh pada cuci tangan, bagaimana kita patuh pada pemakaian APD ya, yang cukup sederhana, dan pemakaian masker ini juga bagaimana patuh kita menjaga jarak. Itu pun juga
pernah diteliti kalau nggak salah kembali ke keluarga ya. Jadi ada terakhir pernah ada yang namanya klaster keluarga, ya, merasa keluarganya sehat semua, tapi pembelakuan ini juga kurang. Di rumah tuh bebas nggak pakai masker, jaga jarak nggak ada, cuci tangan seperlunya, kan seperti itu. Ini Pak, jadi juga pesan buat teman-teman kita semua ya, tanpa melihat profesi apapun terkait hal yang Pak Par sampaikan tadi. Jadi selama pengamatan kami di pencegahan pengendalian infeksi ini, saya sebenarnya ingin nanti tolong bisa difasilitasi Pak Par oleh media podcast ini, mungkin biar nanti istilahnya apa, testimoni Pak. Ada testimoni dari teman-teman kita yang sudah menyintas ini, bagaimana. Juga perlu testimoni juga teman-teman kita yang alhamdulillah hingga saat ini itu tidak terpapar bagaimana itu. Iya. Pola atau pola. Betul. Jadi begini, kita ingin tahu sejauh mana teman-teman itu memitigasi dirinya sendiri, memitigasi keluarganya. Bahasanya kok memitigasi keduren enggak ini Pak? Artinya apa? Kalau mitigasi itu sesuatu sahabat sehat. Jadi pengertian saya mitigasi itu sesuatu yang kita tahu dan itu bisa dicegah dengan pola, dengan cara kita. Itu kita bisa baca, kita bisa prediksi. Jadi hal yang dikhawatirkan tidak terjadi dengan tindakan-tindakan kita. Mungkin sederhananya ya betul. Kita menganalisa, mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi kepada kita dan mencegah supaya ancaman itu nggak sampai kena kepada diri kita. Itulah mitigasi Pak. Jadi saya pengen mendengar lewat nanti podcast ini, tentu beda karena kemampuan teman-teman kita untuk berpikir, menganalisa itu masing-masing punya. Jadi itu tidak ada kata bejo ya Pak ya? Nggak ada kata bejo. Alhamdulillah bejo aku. Tapi ada juga kalau kita sampaikan ada yang mungkin takdir lah, itulah mungkin ada ya Pak ya. Tapi kita sebagai insan manusia yang punya akal, punya hati, punya nurani, itu saya kira kita ada istilahnya apa? Area ikhtiar ya, usaha. Nah, itu kan tentu area ikhtiar itu orang pasti beda. Ini cukup menarik kalau yang testimoni itu teman-teman yang ada di area yang paling berisiko ya. Berisiko. Ya bisa begitu atau bisa yang mungkin lain. Testimoni jangan di teman-teman yang di mana. Pokoknya kalau kita lihat yang paling berisiko itu teman-teman yang bersentuhan langsung dengan pasien-pasien dengan COVID ini. Ya, tapi kan yang teman-teman kita yang terpapar selama ini kebetulan kompleks Pak. Jadi tidak hanya yang memegang pasien langsung, ternyata di area administrasi, area manapun juga ada yang malah terdampak. Bahkan yang bertugas di ruang COVID nggak ada ya? Alhamdulillah nggak. Kalau di RSU loh nggak ada kelihatannya. Maka itu belum loh ya, nggak ada. Ya. Jadi itu sangat penting untuk edukasi kita. Mungkin nanti akan diundang saja Pak untuk testimoni. Saya yakin atau meyakini mungkin teman-teman kita yang alhamdulillah belum terdampak pasti mereka punya trik atau strategi. Tapi teman-teman yang terdampak atau yang sudah mengalami pun bukan berarti nggak punya strategi. Ya mungkin pasti tiba apes Pak itu. Ya bisa jadi juga tiba apes juga itu. Jadi tapi walaupun tiba apes tapi tetap kita kalau bisa tetap yaitu kita mengupayakan supaya kita terlindungi, keluarga kita terlindungi. Memang kalau kaitannya dengan kegiatan sehari-hari memang itu sulit kita prediksi. Jadi ya paling tidak kita sudah ada upaya. Demikian Pak Par. Iya siap sahabat sehat RSO. Ini kalau kita ngomong masalah PPI panjang banget, ini baru topiknya 3M loh. Asik memang. Nanti kita akan lanjutkan dengan topik yang lainnya. Jadi sahabat sehat RSO, kita walaupun sudah divaksin pertama dan kedua, dan kita juga semua sudah kita selama ini alhamdulillah dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap yang namanya 3M ataupun 5M atau berapa M itu harus kita patuhi, kita jalankan agar diri kita selamat, sehat, juga orang lain selamat atau sehat dari perilaku kita. Sahabat sehat RSO, terima kasih. Siang hari ini kita sudah bersama dengan Pak Ali sebagai
perawat pencegah dan penggali infeksi di Rumah Sakit Ortopedi telah memberikan informasi cukup banyak ya. Nanti ya insya Allah akan kita sambung dengan topik yang lain terkait dengan PP ini. Terima kasih Pak Ali. Ya, kita akan ya Pak Par. Ya. Ketemu di lain waktu ya. Ya, insya Allah. Sahabat Cereson tetap sehat, jaga diri, jaga teman, jaga keluarga. Ya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.